Shalom Bapak Ibu dan Jemaat GPIB Shalom. Setelah kita melakukan kegiatan rutin kita hari ini, baik itu bekerja, melakukan pekerjaan rumah, ataupun di dalam, kalau untuk anak-anak mungkin bersekolah secara online, dan juga mungkin pekerja yang masih dalam proses pandemi ini. Setelah kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21. Apabila Bapak, Ibu, dan jemaat sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan melakukan aktivitas kami hari ini Bapa. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami semua di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita saya ulangi dari Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembaharuan kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kata lainnya itu adalah inovasi atau boleh dibilang kembali menjadi yang baru. Kalau di dalam Alkitab, pembaruan adalah karya Allah yang
dari dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang, itu tidak secara fisik saja, tetapi pembaruan Allah juga dikerjakan atas hidup kerohanian manusia. Inilah yang disebut dengan pembaharuan Allah yang holistik, utuh, dan menyeluruh. Allah tidak bosan mengingatkan umatnya agar terus terarah ke masa depan sebagai masa pemulihan. Pada zaman dahulu atau masa perjanjian lama, rakyat Israel, mereka semua terpuruk. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam kehidupannya, mereka dalam kesehariannya, mereka selalu melawan Allah atau melawan kehendak Allah. Namun demikian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti kita ketahui, masing-masing kita semua pasti punya masa lalu. Entah masa lalu yang negatif atau yang menyakitkan, atau masa lalu yang sangat menyenangkan. Tetapi kita sebagai manusia, rata-rata kita sangat mengingat itu yang indah-indah, atau istilahnya masa lalu yang baik. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa masa lalu yang pahit itu juga istilahnya membuat kita akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Dan kalau boleh saya katakan, masa lalu adalah satu guru yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian Bapak Ibu, masa yang lalu bukanlah harus kita sesali, tetapi sebaliknya akan menjadikan hal itu pelajaran agar kita semua bisa hidup lebih baik lagi, Bapak Ibu. Dalam pasca pembuangan, Allah mengusung visi besar untuk melanjutkan pembaharuan hidup umat dengan fokus pada pembaharuan hati. Kenapa hal itu dibuat pembaharuan hati? Karena di dalam hati itu muncul segala keinginan yang baik dan yang jahat. Supaya untuk tetap mempunyai hati yang baik, maka sebagai umat kita harus tertambat pada firman Allah. Karena firman Allah yang menebus seluruh ciptaan, firman yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Penebusan dan penciptaan adalah dua kata dalam perbendaharaan. Iman yang sama-sama itu bermakna ke arah masa depan. Melalui penebusan, Allah memperbaharui seluruh ciptaannya. Begitu pula melalui penciptaan, Allah terus bekerja menciptakan sampai ke masa yang depan.
Bapak Ibu yang terkasih, masa lalu adalah, atau boleh kita katakanlah, tentang keberhasilan dan kegagalan menjadi manusia yang baik. Seperti saya katakan tadi, masa lalu sering juga itu menghadirkan trauma berupa bekas atau torehan dari suatu peristiwa yang jelek atau negatif yang mendalam, terlebih saat apa yang dilakukan itu menjadi kegagalan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdamai dengan masa lalu, sehingga akan membawa pemulihan demi menyongsong masa depan yang lebih baik, yaitu masa depan bersama Allah. Kiranya firman Tuhan kita hari ini bisa menjadi lilin atau penerang bagi kehidupan kita ke depan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersyafaat. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan, waktu untuk membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau membimbing kami semua, sehingga kejadian masa lalu bisa membimbing kami untuk selalu tertambat dan berserah hanya kepada firman-Mu Bapa dan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, atas semua kehendak-Mu, dan semua bimbingan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ongki selaku KMJ. Kiranya Engkau membimbing beliau di dalam kehidupannya sehari-hari dan juga di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat Bapa. Terlebih lagi di dalam kehidupan pelayanannya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk semua pengurus ke-6 Pelkat. Kiranya Engkau membimbing kami semua, sehingga program dan pelayanan yang kami lakukan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan beriman kami, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan fisik. Kiranya Engkau menjamah, mengangkat sakit penyakit saudara-saudara kami, Bapa. Kami yakin Engkau adalah dokter yang terbaik di dalam kehidupan ini untuk mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, yaitu Saudara David Alexander, Bapak Yakob Sampelalong, Bapak Yahya Sampelalong, Saudari Hanakitu, Bapak Alexander Yasura, Ibu Elinawati Jeherebesi. Kami serahkan kehidupan mereka, Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk Opa, Oma di dalam menjalani hari-hari tuanya, Bapa. Kiranya Engkau melindungi, memberkati di dalam kehidupannya, terutama untuk Oma Juliana Manubulu, Oma Leni Leong, Opa Yohanes Nengah Narmi, Oma
Yeta Tuhas Karambut, Oma Seriani Sihombing, Opa Peter Sosalisa, Oma Swecejo, Oma Henrico Ngefak, Oma Mariana Surah, Oma Janet E. Manape, Opa Sukiat, Opa Yanca De Aponto, Oma Inge Prasetyo, Oma Jemima Betsi Kairupan Supit, Oma Diana R. Lomi Litai. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan Oma, Opa terkasih kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 Bapa. Kiranya Engkau membimbing orang untuk menanganinya, terutama untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya, dan juga lebih khusus lagi untuk daerah Bali, terutama untuk Gubernur, Wali Kota, Camat, dan Kepala Desa di tempat kami jemaat-Mu GPB Shalom berada Bapak. Kiranya Engkau membimbing Bapak-Bapak terkasih kami untuk menyelesaikan kasus pandemi ini Bapak. Ya Bapak, di atas semuanya itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.